Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo Sobat Simfoni dimanapun kalian berada, masih bersama dengan diriku Jody Julian Trakaisar. Kalau biasanya aku di Radio Konata, sekarang secara langsung ini kita akan bercengkrama di sesi ngobrol milenial, ngobrol milenial. Oke, hari ini aku kedatangan tamu nih dari SMA Negeri 2 Boyolali, teman-teman. Dan for your information gitu ya, SMA Negeri 2 Boyolali ini adalah salah satu sekolah di Pangastuti yang ada di Boyolali. Lah, langsung aja ada Hanung dan juga David. Ya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat-sehat? Sehat. Sehat. Stay safe ya. Apakah Anda depresi gara-gara PTS kemarin? P5 juga. Oh ya, P5 juga ya? Ya, soalnya diriku ini juga sama. Jadi aku di SMA Negeri 3 itu piloting project bahasanya. Piloting project pertama untuk P5 di negeri, di Solo itu SMA Negeri 3. Jadi aku kelas 10 itu sudah SMA Negeri, di Negeri 3 itu udah kurikulum merdeka. Jadi aku kelas 2 ini juga udah kurikulum merdeka dan sangat membagongkan. Iya, apalagi kelas 10. Kalau kelas 10 itu belum penjuruan kan? Belum dan kimia semua jadi satu kan? Belajar semua. Betapa beratnya kimia, sosiologi. Dan juga ditambah P5 proyeknya. Berminggu-minggu. Kan berminggu kan. Kalau yang kelas 12 kan belum ya? Belum, aman. Ada aman sekali Anda ya. Masih K13 Anda Mas. Tidak merasakan penderitaan kami. Tidak seperti itu. Oke, dari teman-teman sendiri nih ya kan, ada yang kalau kelas 10 kan masih P5, terus kelas 12 kan berarti K13 ya? Ya, masih K13. Mas David dan Mbak Hanum, kayaknya aku manggilnya David sama Hanum ya. Gitu aja kira-kira ya. Biar kita tambah akrab ini, karena diriku ini meskipun muka-muka tua, saya ini masih SMA. Anda tidak percaya, cek saja Instagram saya, JODJPC di bawah ini, nanti akan dicantumkan. Ini aku masih SMA kelas 2. Beneran, aku masih SMA kelas 2. Dan diriku ambil IPS karena emang sangat suka sekali terhadap isu-isu dan sosial gitu. Ikatan pelajar setia. Ikatan pelajar setia. IPS, ikatan pelajar setia. Oke, Mas David sendiri kalau di sekolah ini kan, sebelum kita masuk ke aktivitasnya, jurusannya apa? IPS. Oh, IPS juga. Oh, kita satu frekuensi guys. Anak IPS gitu kan. Pasti Anda pelajarannya yang suka sosiologi gitu kan. Yang paling disuka kalau kurikulum K13 ya Masku. Kalau yang paling disuka terutama di sekolah apalagi mata pelajaran? Nah, kalau di jurusan IPS Sejarah ya? Sejarah. Oh, sejarahmu sampai mana itu Mas? Pembahasan sampai terakhir kemarin di dampak politik sosial budaya di luar negeri, ada di Eropa, Amerika, di benua-benua luar. Oh, kalau diriku sejarah itu sampai ini. Kemarin tuh sampai Jepang PD1, PD2. Perang Dunia 1. Perang Dunia 1, Perang Dunia 2. Bagaimana Kumis Kota menguasai seluruh penjuru Eropa. Oh, kalau yang Hitler itu Itu Pak Kumis Kota. Saya tuh sudah mensensornya, Anda malah buka itu. Waduh, bagaimana ini? Kalau kesibukan sekarang berarti itu sama apa lagi Mas? Kalau di rumah ya saya sambil nyari-nyari info kuliah. Nyari-nyari info pendidikan tinggi. PTN. Oh, sasarannya PTN atau PTN? PTN, perguruan tinggi Muhammadiyah. Tidak. PTN, perguruan tinggi negeri ya negeri swasta kita cari. Kalau negeri mau di mana Mas? Rencana besok mau ke arah Semarang. Oh, ke Semarang. Ya. Semarang. Kira ke Jogja biasanya kan. Arah Hewannya tuh hewan Jogja biasanya. Oke. Berarti juga bimbel terus Mas? ya bimbel. Kelas 12 kan suka bimbel kan? Ya. Suka bukan Suka. tidak suka sih. Suka tidak suka. Terpaksa. Lebih terpaksa. Bukan. Oh, kebutuhan betul. Kebutuhan.
Jadi bimbel itu adalah kebutuhan. Apa GU beragama? Jangan sebut merek. Oke, kesibukan selain uprak ya kan, mesti uprak sih ya, ujian praktek apapun itu. Terus selain ujian praktek, selain bimbel segala macam apa mas kalau di rumah ada kesibukannya? Di rumah ya biasanya nyari sih, biasanya kalau ada waktu luang gitu malam nulis. Nulis sama mas? Ya nulis ya macam-macam, ada nulis berita, nulis gagasan, misalkan ada tren apa gitu, aku tuangkan pendapat lewat tulisan itu. Ya meskipun nggak aku upload ya buat tulisanku sendiri gitu. Buat konsumsi pribadi ya. Tapi ada yang udah diupload? Ada beberapa. Bahasa apa tuh mas? Kemarin yang terakhir itu bahas tentang itu toleransi beragama. Beragama. Oke. Dan itu diupload Di blog. di blog sekolah? Iya. Blognya sekolah. Oke. Oh, bagus artikel ya. Aku tuh juga ini sih nulis artikel. Ya, kadang tuh artikel soal artikel soal, kalau kemarin aku nulis soal ketahanan keluarga. Kebetulan kan pas ada Muktamar Muhammadiyah, terus saya pengen untuk kemudian ketahanan keluarga ini jadi salah satu isu strategis gitu kan. Ya, akhirnya masuk ke Suara Muhammadiyah kemarin. Nggak bisa dicek. Biasanya kalau aku sih nulis ini sih kegiatan-kegiatan nih teman-teman. Karena aku ikut di IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Salah lambang gitu. Jadi kesibukannya artikel ya mas ya. Ya. Nulis artikel. Kalau aku dengar dari bisik-bisik tetangga, Mas David ini berapa kali menang perlombaan artikel dan debat? Ya. Apa aja mas Ira? Kalau artikel itu yang paling mengesan tuh pertama kali saya nulis juga itu juara 2 lomba menulis artikel tentang kesatuan bangsa dan politik. Jadi yang penyelenggaranya juga Kesbangpol Provinsi. Kesbangpol Provinsi ya, Jawa Tengah. Oh itu juara 2 tingkat provinsi. Ya. Tingkat provinsi ya? Tingkat provinsi. Sama juara debat? Ya, juara debatnya juara 2 juga tapi tingkat kabupaten. Ya. Waktu itu lomba jambore anak. Kebetulan kan ada Anda ya? ada lomba debat, lomba musikalisasi drama, sama lomba game outbound kayak gitu. Kalau debatnya bahas apa tuh mas kira-kira? Debatnya kemarin macam-macam, cuman yang paling agak menantang itu tentang itu kaum sesama jenis. Oh wow, seru sekali dong itu pembahasannya. Itu kalau kamu ngambil apa mas? Saya kemarin dapatnya pro LG, pro peraturan terhadap LGBT, terhadap pembatasannya. Oh pembatasan ya, LGBT. Oke. Lalu aku mau tanya nih, kenapa kok kemudian Mas David itu sering senang untuk milih di bidang artikel, terus di bidang-bidang apa namanya debat gitu, public speaking. Serunya apa sih mas bidang itu? Nah, kalau enaknya nulis artikel itu kita bisa nuangin pendapat kita, nuangin gagasan kita tanpa ada batasan-batasan kan. Kalau ditulis ya nulis aja gitu, ngalir apa yang ada di pikiran kita ya tulis gitu. Jadi enak tanpa ada batasan-batasan. Dalam menulis kita ya tinggal tulis aja gitu. Jadi bisa menuangkan semua ide yang selama ini tersimpan, bisa dicurahkan dalam artikel itu. Oh oke. BTW Mas David nih kalau kita lihat-lihat seperti Habib Ja'far. Kurang pakai peci saja, ya kan? Bisa dilihat ini. Asli Boyolali? Kelahiran Sidoarjo. Arek Sidoarjo. Oke, sekarang aku mau tanya-tanya ke Hanum nih. Namanya Hanum ya? Iya, Hanum. Dari bentar, koordinator. Sebelum dari SMA Negeri 2, sorry. SMA Negeri 2 Boyolali ya. Hanum ini kalau dari bisik-bisik tetangga yang aku dengar gitu kan, Forman Boyolali ya? Iya, bener banget. Kabupaten Boyolali. Jabat jadi apa? Sekretaris. Oh jadi sekretaris. Iya. Berarti kegiatan jambore anak ini kegiatan jambore anak ini termasuk kegiatan ya? Termasuk event yang pure dari Forum Anak Boyolali. Oh oke. Oh iya kemarin aku juga lihat nih postingannya jambore anak. Berarti kamu ini aku mau tanya teknis lah sih, tapi ajak nanti lah ya. Kesibukannya Hanum apa nih kalau hari ini? Dari sekolah dulu ya. Kalau di sekolah itu kebetulan aku di OSIS. Oh dia juga. Ya,
di Sekbid seksi bidang 9 Teknologi Informasi dan Komunikasi. Agak maju dikit Mas, ini tidak kedengaran itu. Oke, di Sekbid 9. Sekbid Sekbid 9. 9 itu Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tugasnya apa? Kalau TIK tuh biasanya kan tentang komputer-komputer gitu ya. Tapi kalau di organisasi OSIS itu biasanya bikin poster, pamflet. Iya, sudah pasti. Paten itu harus bikin itu. Nah, di SMP kebetulan juga iya, OSIS juga, Sekbid 9 juga. Oh berarti anu ya, punya ketertarikan di Iya. yang pembuat poster segala macam. Betul. Terus kan ada itu pemilos, maju juga. Tapi Kandidat. iya, jadi itu paslon 1. Tapi kan kalau yang 10 itu jadi wakilnya ya. Waktu pemungutan suara itu paslonku suaranya terbanyak kedua. Jadi nggak jadi deh, aku tetap di Sekbid 9. Oh, oke. Kayaknya udah cinta mati itu kayak sama Sekbid 9 itu. Makanya ya nggak apa-apa sih dari Sekbid 9. Diriku tuh juga OSIS di SMA Negeri 3 tapi nggak terlalu, kalau diriku nggak terlalu mewarnai sih di OSIS ya. Sempet pernah disokong sama teman-teman jadi ketua OSIS tapi nggak mau jadi. Ya ada hal lain yang perlu dibahas itu kan, ada prospek lain yang dikejar. Oke, selain di Warmana, selain di OSIS kesibukannya apa aja nih kalau di rumah? Kalau di rumah itu ya pasti yang paling pasti kan yang gara PR ya. Masih ada PR? Masih dong, kurikulum merdeka itu PR pasti, PR. Terus juga Lo kesana keluarkan. Terus juga ada lagi di OSIS itu kan bikin poster ya di rumah itu kayak rekanku, garap, ayo garap gitu di rumah. Kan pulangnya sore terus ya kalau kurikulum merdeka kan cuma 5 hari kerja ya. Sampai Jumat. Juga. Iya, sama. Oh iya, ya itu. Nah itu sebetulnya paling cuma ya OSIS sama forum anak itu, sama forum anak kan jadi sekretaris ya. Tugasnya yang namanya juga BPH ya, setiap hari setiap ada rapat itu suruh ngasih. Iya gitu. Ide proposal. Iya, tapi kan ini kan aku masih newbie. Tahun baru pelantikan kemarin, akhir tahun kemarin itu baru. Jadi waktu jamannya yang pas Mas David, bukan aku yang handle. Itu masih yang tahun sebelumnya. Oh masih iya, jelas dong tahun sebelumnya ya. Oh Mas David ini kelas 12 ya? Ya, aku kelas 12. Kelas 12 nih kan sama kelas 10. Aku kaget ya kira kelas 12 juga. Apakah terlalu tua? Mungkin iya. Tapi tidak apa-apa. Itu aku pun juga kayak gini pun dikira mahasiswa. Kamu sing first time? Iya tadi juga. Tapi nggak apa-apa, muka-muka tua ini tapi kan jiwanya, Bu. Saya tertrigger malah. Kalau diriku sih biasanya dikira mahasiswa semester 5. Jauh banget ya. Jauh sih. Itu secara muka dan secara pikiran kalau kata ini bapaknya temanku SMP dulu. Jadi kebetulan kan aku SMP dulu di Muhammadiyah kan, makanya terus kemudian aku ikut ikatan pelajar Muhammadiyah. Terus kalau aku aktif di forum anak itu sejak SD lulus lah, SMP kelas 1 itu di kecamatan dulu terus baru di kota. Dan aku sangat aktif di sana karena di forum anak itu justru memberikan benefit yang banyak. Betul banget, setuju. Apalagi kalau masalah rapat tuh, rapatnya ngeri bos, ketemu UPD, organisasi perangkat daerah, kepala dinas, terus juga dengan wali kota. Terakhir aku dulu udah ikut Kids Takeover UNICEF. Tapi yang tahun kemarin pas pandemi itu, berarti Kids Takeover Mas Wali coba. Berarti saya menjadi anak presiden hari Lumayan. Kids Takeover pada waktu itu. Oh iya, kemarin juga ikut takeover ya? Iya, tapi kan itu nggak terlalu menonjol sih. Cuman Kids Takeover-nya itu kan yang gantiin Pak Ganjar ya berarti. Pak Ganjar sama yang perempuan itu siapa ya? Lupa. Pokoknya 3. Kalau dirimu? Aku cuman perwakilan forum anak gitu di sana itu. Jadi cuman duduk. Berarti dirimu sama ini ya, si lain. Iya. Ya itu kan adik kelasku. Siapa? Sheila kan namanya. Oh enggak ding, lupa. Yang jadi gubernur itu. Oh, yang kemarin itu? Ya itu kan adik kelas saya itu. Oh itu ya. Yo saya adik kelas saya. Jadi kemarin, jadi dia tuh
Berarti kamu ini perwakilan berarti ke Semarang dong kemana? UNICEF. Enggak ya. Jadi gubernur yang kerja cover kemarin tuh Mas, adik kelasku. Ya, adik kelasku. Jadi ya malah ketemu adik kelas sendiri juga. Jadi itulah aku kalau dulu juga aktif di forum mana. Oke. Kalau SMP dulu di mana? SMP bukan di sini sih, bukan di Boyolali kota, bukan di Jawa Tengah juga. Di mana terusan? Di SMP Negeri 1 Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Yogyakarta. Yoi. SD, SMP, SMA. Iya, Sorry, TK, SD, SMP. iya. Di sana semua. Tapi aku asli sini. Cuman waktu kecil orang tua kerja di sana. Waktuku kecil hidupku amatlah senang. Oh, jadi dari mana TK ya? Iya. TK pindah ke Jogja. Nah, Bapak urusan siswa ya. terus sekarang pindah ke Iya, di Boyolali lagi SMA ini bener-bener. Apa di sini? Di sini orang tua pindah sini, jadi di sini tempat tinggalnya di sini. Asli sini. sama orang tua. Iya. Oh, kalau di Jogja kemarin ngekos. Oh, kalau di Jogja ngekosnya itu waktu SMP akhir-akhir. SMP. Sorry. Aku kaget soalnya SMP sudah ngekos itu. Biasanya kan kalau ngekos paling enggak kan SMA gitu kan. Karena temanku pun sama, SMA Negeri 3 itu ada yang temanku dari mana ya? Purworejo atau mana itu. Ada juga dari Wonogiri gitu kan. Kalau dia biasanya kan karena prestasi masuknya. Oh, sampai sini gitu loh. Dan dia itu ngekos sendirian. Kalau kenapa kok pindah di Surabaya, Mas? Pindah sini. Kayaknya Ya, dari Surabaya. Jadi ya sama kasusnya, orang tua pindah kerja sebetulnya di daerah Semarang. Nah, karena cari-cari SMA di daerah Ungaran, Semarang itu sudah, kan kebetulan sudah masuk SMA, jurusannya di IPS. Cari yang IPS yang kosong itu susah. Jadi ya menyisir Pindahnya pas kelas 1 semester 2. semester 2. Iya. Wah, sudah semester akhir itu ya. Iya, 10 Januari akhir tahun lah. Akhir tahun. Oh, Pindah ke akhirnya dapatnya ke Boyolali. dapatnya Boyolali. Tapi asli Sidoarjo ya. Iya, asli Sidoarjo. Kos berarti. Enggak, sama bapak ibu juga, orang tua juga. Oke. Berarti sana ya. Memang kebanyakan sekolah-sekolah negeri di Jawa Tengah itu banyak orang teman-temanku juga yang ada di luar kota itu. Dan saya pernah bertanya kepada teman saya yang rumahnya Seragen gitu. Betul kan? Kebetulan dia anaknya Bupati Seragen dia. Semua 3 Solo. Ada anak Bupati Seragen, ada anaknya Dala. Aku tanya tuh, kenapa kok sekolahmu di Solo apa di Seragen itu Enggak ada sekolah. Iya. Anda terlalu baik. Apa sih? Pasti banyak orang-orang Solo yang pengen ke Semaga. Saya tahu. Ya emang karena Semaga bagus gitu kan, dia milih di situ dan pintar gitu karena prestasinya juga cukup. Oke, kalau teman-teman ini kan biasanya sering berkegiatan baru dan juga sering-sering bercengkrama dengan masyarakat ataupun mungkin dengan aktivitas masing-masing gitu. Hambatannya apa aja sih kalau dari Hanum dulu ya? Hambatan kalau di masyarakat ada, karena kan lingkupnya beda ya, waktu di Jogja kota sama waktu di Boyolali kan termasuk desa ya, tempatku itu desa banget. Nah, jadi setiap apapun yang aku lakuin itu pasti ada tetangga yang ngasih komentar. Itu sih masalah yang ada di rumah. Itu pasti ada yang ngomentarin, dan ngomentarinnya tuh gak cuma sekali. Kemarin ngomentarinnya ya diulangin lagi. Oh, gara-gara Anda pulang malam gitu kan? Sorry banget. Terus kalau libur tidur ya kan istirahat gitu loh. Kalau libur tidur tuh kan ya wajar ya. Tapi bantu orang tua kan? Iya, bantu. Itu kalau Fantasi ora-ora. terus kalau masalah di sekolah itu tentang manage waktu. Lo jelas. Kalau tes itu gitu kira-kira. Klasik. Ini spend waktu sih. Spend waktu antara organisasi yang di luar sama organisasi yang di dalam. Itu sama masih ada tugas sekolah. Itu juga sih. Terus kadang juga ada teman-teman yang kurang suka dengan kegiatanku ini. Ada juga. Ya iyalah, pasti ada lah. Teman-teman yang kebanyakan ini, kebanyakan itu. Biasalah itu. Biasalah. Ya diriku sama juga merasakan itu. Cuman
Malah justru temanku itu ngeluhnya bukan itu. Apa? Ada satu temanku tuh bilang, aku tuh ngeluhnya tuh bukan karena dirimu aktif, tapi karena aku tuh selalu ditanyain sama orang-orang. Kemana? Kemana-mana kok ketemu ya sama forum anak tuh pasti kamu jadi SMA negeri 3 mesti tanya kamu. Dia frustasinya gara-gara itu. Jadi kemana-mana kalau ketemu sama siapa ya pas masih lingkup organisasi, kalau SMA negeri 3 tanya judi. Tapi itu jadi suatu kebanggaan tersendiri nggak sih? Ya kebanggaan tersendiri sih benar, cuman ya gitu deh kira-kira. Iya. Tapi kalau aku di kalangan teman-teman ya santai gitu. Kalau ada yang bahkan ada yang jadi teman curhat juga. Kebetulan kan diriku peer konselor, udah ngerti soal konseling gitu kan. Anda kalau mau curhat silahkan, jadi saya membuka Pendengar yang baik. oh jelas. Jadi aku juga pernah sih curhatin kayak gitu, sampai ada yang pernah menjadi korban kekerasan seksual tuh pernah. Jadi aku ketika itu wah itu pengalaman sangat mengesankan. Oke, berarti hambatan kayak gitu ya. Soalnya gue nanti tonggo-tonggoku kian sudah mengerti kalau saya pulang-pulang malam tuh ngerti nih jadi cerita rabi-nabi nih. Oh iya. Pulang-pulang malam jam 1 jam 2 itu cerita nabi-nabi jadi sudah paham gitu. Dan bahkan pun sampai ada yang ngomong bagi orang taunya ngomongin ngopo wae gitu. Biasa kalau tentang aku gitu. Wes ora tau ngetok saiki ngono. Ada ya karena keluar terus aku tuh kalau habis sekolah, kalau nggak nanti ketiduran ya, kalau nggak di rumah betul mainan HP, sholat ya pergi kemana gitu, rapat atau kemana gitu, ya gitu-gitu. Makanya sama kampung sekarang juga nggak terlalu, karena aku mesti dari pagi sampai malam jam 12 Habis waktunya. Iya, kalau Formana dulu sih nggak sampai jam 12 karena sekarang kegiatanku di IPM di banyak tempat. Jadi aku nggak di IPM aja sih, banyak di OSIS juga, di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, tapi di Gerakan Pemuda, di Selebrasi Simfoni, Selebrasi Simfoni juga, sama Wisken dan banyak teman-teman yang lain yang kemudian aku aktif di sana. Jadi pulangnya mesti malam. Tapi alhamdulillah orang tua support sih. Nah, selagi kegiatan kita positif. Tapi orang tua support kan? Support banget. Sangat support. Kalau Mas David sendiri gimana? Ya kalau hambatan sih mungkin nggak ada ya, karena bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Cuman lebih ke culture shock aja sih. Beda ternyata budayanya. Sudah sama Beda banget. Bukannya dari segi bahasa tapi dari apa aja Mas? Bahasa termasuk ya, bahasa. Terus kemudian pas waktu itu lebaran apa ya, pokoknya kita itu sekeluarga ini ya berkunjung lah ke tetangga ke. Nah itu tuh setiap rumah itu tuh memberikan segelas teh besar. Oh iya. Oh gitu. Sudah ada. Dan harus dihabisin. Bayangkan ada 10 rumah, setiap rumah memberikan teh gelas yang besar. 10 gelas ya. Oh oke. Terus baru-baru ini ya puasa. Nah, kalau di Sidoarjo itu sebelum puasa nggak ada nyadran, nggak ada nyadran ya. Tapi ini Boyolali macet pol ya. Arah Cepot itu macet. Dekat sama makam ya. Karena tapi jalan aksesnya ya. Jalan akses. Iya. Kalau di sini tuh memang gitu Mas, sebelum puasa. Kayak di Boyolali sih, Solo juga ada nyadran juga. Oh kalau Sidoarjo nggak ada ya? Nggak ada. Kalau Boyolali itu lebarannya malah sepi, tapi setelah lebaran ya. Iya, kalau desa itu mereka lebarannya bukan hari besoknya baru kan. Kalau Solo itu setelah itu karena kan orang kota mereka punya kesibukan kan. Besok mungkin masih mau ke desa dulu atau gimana. Nah kalau lebarannya desa itu hari setelah. Saya kira Anda paham. Oh enggak ding, ini kan di Jogja ya doyan. Oke. Kalau yang lain sih Mas, kira-kira hambatan apa tuh? Apakah Anda dinyinyirin atau gimana? Enggak sih, enggak dinyinyirin, enggak sampai. Ya biasa bisa beradaptasi dengan orang-orang tetangga, warga sekitar. Berarti ya selain bahasa juga ya. Biasanya kalau bahasanya kon kurah kan mesti serap mudeng. Kurah ki opo? Apa itu? Kurah ki gak mudeng kurah isa. Alah. Saya di Mana itu? Jawa Timur kan.
Korah-korah ini bahasa Jawa Timur. Korah-korah tapi isa-isa. Terus apa embong, Embong. Mboten. embong itu. Jalan. Dia jadi embong. Oke, noted. Kalau nggak Jeding. ya, Jeding jeding kamar mandi. kamar mandi. Loh, jeding itu kan oh, bukan tau. Bukan kalau di sana tuh Yang jeding, Jawa itu Timur, jeding itu kamar mandi, nek jeding itu yang kamar mandi. Jeding. Oh, alah, oke, noted. Iya kan di sana tuh banyak sekali. Kosakata. Nanti kalau mau ke rada-rada ke sana ke Tebirung tuh ada namanya Kak Lemos. Itu lebih Wah, kon iku lho gak lemos. Gak tepak, tepak. kon gak tepak kon iki. Sampean pripun ta, Cak? Aku kebetulan punya teman di Surabaya dan punya saudara di Surabaya di Tambak Sari. Oh, di dekat ini stadion Bung Tomo apa Gelora Bung Tomo apa lupa nih. Iya. Iya deket pas di situ ada gereja di situ. Terus saudaraku di sana. Ya kalau orang-orang Surabaya Sidoarjo kan Jawa Timur kan ngomong teriak-teriak biasa gitu. Di sini Gitu kira-kira Boyolali kan gitu. Jogja Boyolali. Jogja Solo Boyolali kan gitu. Masih kental gitu ya kan. Kalau tapi Jogja sama Solo juga ada perbedaannya lagi sih. Kalau kita mau secara linguistiknya. Kalau itu sih, ya, itu kalau itu sih semua udah biasa sih ya. Aku pun di kalangan teman-teman juga gitu. Coy, kalau coy kan anak Jaksel gitu kan. Ngaps. Oke, tadi dukungan dari sekolah gimana kalau halo? Oh, dukungan dari Sekolah dispensasi Anda sangat sempit. Seperti tidak. berapa sama dia? Boyolali SMA Negeri 2 Boyolali itu dispennya gampang kalau apa yang Kegiatannya kegiatannya jelas positif, jelas gitu gampang banget. Gitu. Terus kalau dukungan kalau SMA Negeri 2 Boyolali itu sportif banget ya, Mas. Suportifnya pol. Jadi misal kita nanan orang. bener. beneran bisa dicek di Instagram SMA Negeri 2 Boyolali. Oke. Cek. Nah, di situ pencapaian sekecil apapun dari siswa-siswi pasti diapresiasi. Langsung diupload walaupun juara harapan. Gitu pasti ya, Mas. Bener-bener salut. Kalau Mas David sendiri gimana dengan sekolah dan keluarga kayak teman-teman? Dukungan dari sekolah sangat support sekali, apalagi dalam lomba-lomba bisa membantu. Danai Mas. Ini aman pokoknya kok. Aman. Iya. Subhanallah. Terus kalau dalam penulisan karya tulis kan nulis artikel karya tulis juga ada guru pembimbingnya. Jadi bisa apa-apa bisa latihan dulu kalau mau presentasi ada guru pembimbingnya. Sangat support sekali ya. Saya harap sama saya sama gitu. Jasa support gitu kan. Ini terakhir sih. Closing statement dari teman-teman, pesan buat remaja dari Mas David. Kalau dari saya buat teman-teman semua, jangan takut untuk melangkah, teruslah berpikir optimis untuk maju. Bangsa yang besar ini ada di tangan kalian. Hanu? Hampir sama, cuma nambahin. Ayo lebih cinta lagi sama Indonesia karena Indonesia itu multikultural ya. Multikultural. Multikultural. Ya segitulah kira-kira. Ya, keberagaman gitu ya, banyak sekali keberagaman. Jadi ayo lebih mencintai Indonesia dan jangan lupakan budaya-budaya lokal. Kemudian jangan takut mencoba karena kuota gagal kalian tuh unlimited. Jadi gagal coba lagi gitu terus sampai kalian berhasil. Betul sekali. Dan ini aku teringat teman-teman dengan satu kata-katanya Tan Malaka, Bapak bangsa kita. Terbentur. Oke, terima kasih teman-teman dari SMA Negeri 2 Boyolali, ada Hanum dan David yang hari ini sudah menyempatkan hadir. Terima kasih sekali. Kita sudah ngobrol banyak. Semoga kita bisa tukeran IG. Ya, bisa. Oke, bisa. Kalau ke Solo gitu kan. Itulah kira-kira. Oke teman-teman dari Sobat Simfoni dimanapun kalian berada, jangan lupa subscribe, jangan lupa like komennya. Nantikan ngobrol milenial selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santio.